persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang saat ini rindu dan haus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan jamahan yang lebih lagi melalui pujian penyembahan, dan firman-Nya pasti akan mengubah kita semakin indah di hadapan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita mau berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari, pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mau menuntun kami ya Bapa. Melalui roh-Mu kami membuka hati dan pikiran kami Yesus, untuk Engkau bimbing, Engkau tuntun ya Bapa. Ya Bapa, biarlah Engkau bertata di setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan ya Bapa. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan Yesus kami diubahkan, kami semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami mau hanya ingin bersama dengan Engkau, bertekun di dalam Engkau dan taat kepada Engkau ya Bapa. Di dalam kesesakan pun kami tetap ingin bersama Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Yesus. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita, kita sembah Dia, kita katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih lagi dari awal. Ku tetap cinta. Sama-sama katakan, ku tetap Yesus. Ku tetap cinta. Oh ya Bapa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia kepada Engkau Yesus. Ku tetap setia. Sama-sama katakan lebih lagi setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama angkat suara kita katakan terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Sama-sama nyanyikan, ku persembahkan seluruh hidupku. Sama-sama nyanyikan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Yesus Tuhan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita angkat suara kita. Oh, inilah doa kami Yesus. Biar di dalam segala keadaan ya Bapa, kami tahu Yesus, selama kami hidup di bumi ini ya Bapa, pasti akan datang pencobaan ya Tuhan. Namun Engkau Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Engkau Allah yang memegang kami. Berkat-Mu tidak kurang atas hidup kami ya Bapa. Engkau selalu setia ya Tuhan, menuntun setiap langkah kami. Engkau selalu memberikan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih lagi, biarlah damai sejahtera-Mu penuhi setiap kami Yesus. Biar kami dilimpahi oleh kasih-Mu ya Bapa, dilimpahi oleh berkat sorga-Mu ya Bapa. Biar sukacita sorga-Mu selalu ada di hidup kami Yesus. Dan kami akan tetap bersyukur ya Tuhan untuk semua yang Engkau beri Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami seluruh hidupku,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari lebih sungguh, lebih dalam lagi, katakan dengan sungguh lalu hanya. Sama-sama katakan yang Tuhan telah beri. Laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami, Yesus. Oh, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang berada di kantor, yang berada di mana saja, yang berada di ruangan Holy Spirit, kita angkat suara kita, kita mulai menyembah. Kita mulai membawa korban syukur kita kepada Dia melalui pujian penyembahan kita. Kita mau memuliakan namanya karena kebaikan-Nya. Oh, Engkau baik, selamanya baik. Kami tinggikan, kami besarkan Allah kami yang heran, Allah kami yang ajaib. Saat ini Yesus, kami umat-Mu ya Tuhan, kami datang membawa korban syukur kami kepada-Mu Bapa. Oh, biarlah korban syukur, pujian penyembahan kami ya Bapa menjadi dupa Yesus yang berbau harum di hadapan-Mu ya Allah kami. Sebab tak dapat kami balas setiap kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Huranamalabaiet atakaralabo huralabaiet namalabaya sande huralabaiet atakaralabo ya sande. Pujian hormat, syukur, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus. Uralabayet, namalabayet, hatta
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari sama-sama dari awal kata, betapa hatiku Yesus berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku
katakan hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita katakan hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Yesus, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh haleluya, oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Tuhan, saat ini kami akan naikkan syafaat bagi buat setiap umat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar dan Engkau menjawab dalam nama Yesus. Haleluya. Saat hari ini kami datang Tuhan di dalam ruang menara doa ini. Ini adalah tempat terbaik Tuhan bagi kami hari ini. Kami memilih datang Tuhan di sini karena kami tahu Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kami. Bersama juga dengan umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan menara doa malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu lah kami dapatkan ketenangan. Kami dapatkan Tuhan kesembuhan dan pemulihan. Kami beroleh sukacita Tuhan Yesus. Untuk itu kami datang kembali Tuhan membawa segala pengharapan kami, segala pergumulan dan doa-doa umat-umat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Bapak Limelan Tuhan yang saat ini bergumul, bagi saudara Agus Irawan yang mengalami sakit urat syaraf kejepit Tuhan. Kami bersehati saat ini Bapak, kami berdoa untuk Agus Irawan Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan malam hari ini terjadi atas saudara kami Agus. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus menyembuhkan sakit urat syaraf kejepitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat mujizat-Mu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Susanto Kadir Tuhan, yang saat ini bergumul untuk penyakit ginjal yang sedang dialaminya Tuhan. Bapak, kami minta Tuhan Yesus,
Biarlah Tuhan sembuhkan juga anak-anak-Mu ini. Kami berdoa untuk setiap apapun Tuhan, proses terapi bahkan obat-obat yang sudah dikonsumsi. Biarlah itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan pemulihan yang sempurna atas Susanto Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Lydia Tuhan yang didiagnosa dokter mengalami sakit batu ginjal Tuhan Yesus. Bapak kami minta kemurahan-Mu untuk Lydia Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan Lydia. Kami Tuhan percaya Tuhan Yesus, Engkau dapat melakukan mujizat atas Lydia Tuhan. Kami imani Tuhan, Lydia tidak akan melakukan operasi, tidak dioperasi. Tapi Lydia Tuhan Yesus mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalnya bersih, batu di ginjalnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, semua pergumulan umat-umat-Mu yang berada di ruangan ini maupun yang mengikuti tayangan Menara Doa, untuk setiap live chat Tuhan, pergumulan Tuhan, penyakit yang belum dinaikkan Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu, yang sanggup membebaskan, yang sanggup memulihkan Tuhan Yesus. Terjadilah mujizat-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lewat firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, kami percaya kuasa-Mu lebih lagi bekerja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kan jalanmu, nyatakan Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh ya Tuhan bertekun ya Tuhan. Ya Tuhan mencari Tuhan. Ya Tuhan dengan segenap hati kami mencari Tuhan. Cari wajah-Mu lewat doa, pujian, penyembahan. Ya Tuhan, dan juga kami ingin ya Tuhan mendapatkan ya Tuhan sabda firman-Mu. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Biarlah ya Tuhan kami ingin belajar prinsip-prinsip kebenaran-Mu yang akan mengubah hidup kami ya Tuhan. Kami bisa mengerti jalan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Bapa, ubah hidup kami Tuhan. Ubah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudara. Puji Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul lagi di ruangan Holy Spirit Room, dan juga saudara ya yang setia mengikuti secara online ya setiap harinya. Hari ini kita akan bahas tentang damai sejahtera yang jadi kunci untuk mengubah masa-masa sulit menjadi masa-masa yang terbaik. Saudara, mari kita akan lihat ayat nats kita dari Roma 16 ayat 20.
Roma 16 ayat 20. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Saya percaya saudaraku ya bahwa Tuhan sanggup ya mengubah masa-masa krisis yang panjang ya menjadi masa-masa yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Ya memang beberapa di antara kita ya bahkan banyak di antara kita saudaraku yang punya pergumulan, di mana pergumulan ini ya saudara sudah cukup lama kita doakan, sudah cukup lama kita alami. Kita sudah doa, kita sudah berusaha, tetapi nampaknya seperti kayak Tuhan belum jawab. Ya kan belum terjadi apa-apa. Nah hari ini saudaraku ya kan saya ingin ajak kita untuk melihat ya kan dari sudut kacamata Tuhan. Ya kan saya percaya bahwa Tuhan bisa mengubah masa-masa sulit kita menjadi masa-masa yang terbaik. Katakan amin. Nah mungkin beberapa di antara saudara berpikir masa terbaik itu yang gimana Pak? Apakah saya bisa dapatkan jadi terkenal, sukses, kaya dan lain sebagainya. Saya tuh melihat saudara, masa-masa terbaik itu yang dimaksud adalah saya percaya bahwa ini masa terbaik itu adalah masa di mana Tuhan tuh bisa pakai kita. Ya kan? Hidup kita bukan cuma sekedar hidup, ya, jalani hidup, pagi bangun kerja, sore pulang dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak bertujuan untuk supaya hidup kita seperti cuma sekedar hidup. Tapi dia ingin supaya saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Kalau kelimpahan itu ada sesuatu yang dibagikan di luar daripada kita. Saya ingin berikan contoh saudaraku dari Musa. Musa tuh tulis Mazmur, saudara sudah tahu ya. Salah satu Mazmur itu adalah Mazmur 90 dan 91 yang sering kita baca. Nah ini ayat cukup terkenal saudaraku. Saya ingin menjelaskan bahwa masa-masa sukar, masa-masa sulit ya kan. Itu bisa berubah menjadi masa-masa terbaik. Apa ini maksud dengan masa yang terbaik? Ya kan menurut firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Ya kita belajar, kita renungkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya coba baca pelan-pelan ayat ini. Minta Roh Kudus coba ajarin saya untuk saat ini. Ya, karena firman itu selalu pewahyuan itu ya kan saudaraku selalu baru, ya, selalu baru. Nah, Musa bilang masa hidup kita 70 tahun. Ya, setelah masuk usia 70 tahun, ya kan? Sepertinya tambahannya cuma 10 tahun dia bilang. Kalau kuat pun 80 tahun. Kuat secara fisik, secara mental. Dia bilang gitu. Dan kebanggaan dari hidup manusia itu cuma apa? Kesukaran dan penderitaan. Saudara coba perhatikan sini ya. Dia bilang sebab berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Saya aja saudara, ya kan? Mungkin saudara juga sama dengan saya. Ya. Merasa bahwa, loh saya tuh udah 59 loh. Udah mau 50, 60. Kayaknya gak terasa. Jadi berlalunya tuh cepat sekali. Hidup. Sudah minggu lagi. Sudah minggu lagi. Pernah gak saudara rasa? Terus di sini katakan kebanggaan dan kesukaran penderitaan. Itu hidup manusia. Kalau kita sering, saya dari kecil orang selalu ngomong susah. Saya sejak kecil tahun 65, saya kecil tahun 65 susah. Saya sudah besar sedikit orang ngomong susah. Pas saya lagi kerja nih, sudah mulai kerja, orang bilang susah. Hari ini kalau kita datang ke pasar susah. Betul gak saudara? Jadi gak heran tuh kalau orang ngomong lagi susah. Lagi susah. Ya memang hidup manusia itu penuh dengan apa? Kesukaran dan penderitaan. Sekarang pertanyaannya adalah
Kalau fokus hidup kita hanya susah, kita gak akan pernah menjalani masa-masa terbaik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau fokus kita hanya kesusahan kita gak akan pernah bisa berbuah. Kalau fokus kita hanya kesusahan, susah, saya lagi susah, jadi mohon maaf aku gak bisa bantu. Mohon maaf aku lagi susah, ya kan saya gak bisa melayani, saya gak bisa nyumbang, saya gak bisa nabur, saya gak punya, dan lain sebagainya. Kamu tahu gak, aku tuh susah loh. Kalau hidup kita seperti itu, saudaraku, kita tidak akan pernah, Tuhan tidak pernah bisa mengubah hidup kita menjadi menikmati masa-masa yang terbaik. Nah, terus saya mau saudara saya ajak saudara untuk mikir, renung nih dengan ayat ini. Kenapa kok Musa bilang umur manusia itu 70 tahun? Kalau kuat tuh 80. Saya mau nanya. Dan yang ada cuma susah. Sekarang saya mau nanya sama saudara. Sebenarnya berapa sih umur Musa meninggal dunianya? Pada usia berapa dia? 120 tahun. Kenapa dia bilang kalau kuat 80 tahun? Yang ada cuma susah. Nah, kita tahu semua. Musa mau jelaskan begini saudaraku. Biar kita ini terbuka. Kalau mau ngikutin susah, hidup kita yang fokusnya susah, kita jadi pemarah, mudah tersinggung, egois, suruh orang perhatiin kita, layani kita. Lah kapan kita berbuahnya? Kapan orang susah kita bisa tolong? Katakan amin. Ini Musa mau jelaskan. Saudaraku, Musa tuh punya 3 fase kehidupan yang luar biasa. Fase 40 tahun pertama, Musa berada di mana? Istana Mesir. Mesir zaman itu adalah, saudara tahu gak Mesir? Itu adalah negara superpower. Dengan segala kekayaannya, kemewahannya, popularitas. Musa anak putri Firaun. Tapi dia bilang, semua kekayaan, semua kemuliaan Mesir, popularitas, gak bikin aku bahagia, sukacita. Yang kedua, fase 40 tahun kedua dari Musa adalah di mana saudara? Di padang gurun. Setelah dia bunuh orang Mesir, dia lari ke padang gurun. Ya, 40 tahun dia hidup dengan apa saudara? Rasa bersalah, rasa sedih, rasa menyesal, dia sesali diri dia. Itu bukan masa yang terbaik menurut dia. Di istana walaupun kaya, berlimpah-limpah harta, bukan masa terbaik buat dia. Itu penderitaan dia, susah itu hidup. Tapi pas saudaraku, di akhir daripada masa fase kedua, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di padang gurun. Dan Tuhan, saudara, memerintahkan Musa, kamu balik ke Mesir, kamu bawa keluar umatku, ya kan, dari Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi 40 tahun fase yang ketiga dari Musa, yaitu apa saudaraku? Dia berada di padang gurun yang sama, tapi dia gak bilang itu masa susah. Tapi itu adalah masa apa saudara? Itu masa yang terbaik buat dia bilang. Kenapa? Karena dia melayani kehendak Tuhan. Dia hidup dalam rencana Tuhan. Dia hidup dalam panggilan Tuhan. Dia melayani umat Tuhan. Saudaraku, dia melayani Tuhan. Walaupun di padang gurun yang sama, penderitaannya lebih hebat daripada penderitaan di Mesir, istana Mesir, maupun waktu dia sendiri. Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Jadi saya percaya di sini bicara tentang sudut pandang. Saya melihat bahwa masa-masa krisis yang panjang bisa menjadi masa-masa terbaik dalam hidup kita. Di mana justru di masa krisis itulah beberapa orang di antara kita bisa kenal Yesus. Kapan saya jadi Kristen? Ketika saya berada di masa krisis yang paling bawah. Di dalam kesedihan, keputusasaan.
Saudaraku, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sana. Saya kenal Tuhan, saya percaya Yesus. Dan disitulah saya ambil keputusan, saya mau melayani Tuhan. Di usia saya 17 tahun itu. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Jadi saya mau beritahu kepada saudaraku. Ya, pada waktu saudara kenal Tuhan, saudara ikut Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, layani maunya Tuhan apa. Pada saat itulah damai sejahtera Allah, ya kan, yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. Itulah saat terbaik. Katakan amin. Saat terbaik adalah apa? Saat saudara hidupnya dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Pada waktu saudara hidup dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, apa yang terjadi? Ada dua hal. Saudara memiliki kuasa untuk menghancurkan iblis di bawah telapak kaki saudara. Yang kedua, ya kan? Ketika kita punya damai sejahtera, perhatikan dengan baik. Ada kasih karunia Allah. Ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Saudara, kalau kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita, Perjanjian Lama jelaskan Tuhan menyertai Yusuf. Ya kan? Tuhan membuat berhasil segala yang dilakukan oleh Yusuf. Alkitab juga katakan bahwa Daud, ya kan, berhasil di segala perjalanannya karena Tuhan menyertai Daud. Jadi saudara mau gak punya otoritas atas iblis? Mau dong, katakan amin. Bilang mau, katakan amin. Saudara mau gak ada kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai saudara? Wah, kalau ada kasih karunia menyertai, dampaknya itu dahsyat. Jadi kata kuncinya di sini adalah damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini kunci untuk mengubah masa susah menjadi masa yang terbaik buat kita. Katakan amin. Orang bisa lihat kita susah, tapi kita nggak explore, kita nggak glorifikasi, nggak memuliakan kesusahan. Kau tahu nggak aku lagi susah? Gini. Dan, tapi justru kita bisa menjadi kesaksian. Sekalipun aku sedang dalam kesusahan, aku masih punya tenaga kok untuk melayani. Aku masih ada kok ya kekuatan untuk bisa menabur, melakukan sesuatu, ya kan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kata kuncinya apa saudara? Damai sejahtera di sini. Apapun yang terjadi. Makanya saudaraku Yesus, sebelum Yesus mati di salib, sebelum Yesus dikuburkan, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, saudara, Yesus berjumpa dengan para murid-muridnya. Dia bilang, aku akan berikan warisan. Warisan yang paling berharga dalam hidupmu. Ya kan? Yang warisan ini tidak akan pernah bisa, ya kan, kamu dapatkan dari manapun, dari dunia. Dunia kekayaan, popularitas segala macam. Kamu tidak bisa dapatkan dari situ. Dari aku. Coba kita baca, apa warisan Yesus? Yohanes 14 ayat 27. Warisan ini namanya apa? Damai sejahtera. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Nah ini dia saudara. Tuhan berikan damai sejahtera. Katakan amin. Ya. Nah sekarang kuncinya saudara sekarang nih. Apakah saudara ada damai gak di hati? Kalau saudara ada damai di hati, ada damai sejahtera. Saya yakin sesusah apapun keadaan saudara, itu bisa jadi masa terbaik buat hidup saudara. Katakan amin. Nah ini yang saya mau beritahu saudara. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya saudara bisa pelihara damai sejahtera itu? Bagaimana caranya saudara bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Yang pertama saudara saya catat adalah terimalah. Terimalah. Maksudnya terimalah. Percayalah
bahwa kita semua telah diampuni. Katakan amin. Ya, saudara tulis di live chat, saudara bisa kata-kata sama dengan saya, terimalah bahwa saya telah diampuni. Amin. Coba baca ayatnya. Roma 5 ayat 1. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi baca keras. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, coba saudara dengarkan saya ini. Perhatikan sebentar ini. Kita mungkin berpikir, saudaraku, bahwa stres yang kita alami sekarang itu karena kita ini kerjaan. Karena kerjaan kita. Karena pelayanan kita. Atau karena keluarga. Atau karena ada keputusan yang kita pernah ambil. Misalnya kita lepaskan uang kita, investasi ini, lalu tersangkut dan lain sebagainya. Atau karena kita mengambil keputusan untuk join bisnis atau menikah. Kita bilang, keputusan saya ini salah. Itu yang membuat saya stres. Atau mungkin saudara sedang mengalami masalah keuangan. Itu yang bikin saudara stres. Saudara pikir seperti itu. Saya mau kasih tahu saudaraku. Ada yang lebih dalam lagi penyebabnya. Bukan itu akar penyebab daripada stres. Saudara tahu gak? Apa akar penyebabnya? Karena kita berusaha mencoba hidup tidak selaras dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran firman. Katakan amin. Hidup kita gak selaras. Kalau bahasa Efesus, kita mendukakan Roh Kudus. Ketika hidup kita tidak selaras dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita mau bukan hidup dalam roh, tapi dengan jiwa kita, kehendak kita, pikiran kita sendiri. Kita nggak mau hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman, tapi berdasarkan perasaan kita, kehendak kita sendiri. Saat itulah kita akan kehilangan apa? Sukacita. Kita tidak akan pernah memiliki damai sejahtera. Saya mau katakan begini saudara, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itulah yang membuat kita merasa bersalah. Saat kita hidup dengan rasa bersalah, kita pasti kehilangan sukacita. Kita tidak memiliki damai sejahtera. Nah, Alkitab berkata begini saudara, kita dibenarkan karena iman. Katakan, saya dibenarkan karena iman. 1, 2, 3. Saya dibenarkan karena iman. Bagaimana caranya saya bisa dibenarkan karena iman? Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ini kuncinya. Saudara, kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam, kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Jadi kata kuncinya adalah apa? Saudara, damai sejahtera itu akan turun dalam hidup kita. Atau kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus apabila ada kebenaran. Kebenaran itu artinya apa saudaraku? Ya kan? Karena kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Ya, kita percaya dosa kita sudah diampuni. Bagaimana caranya dosa kita bisa diampuni? Kita mengakui, aku berdosa Tuhan, aku bersalah Tuhan, aku sudah salah Tuhan. Kita nggak tutupi, kita nggak benarkan diri. Kalau kita membenarkan diri, tidak ada kebenaran di situ. Katakan amin saudara. Kita akui itu di hadapan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan.
pada saat itulah kita akan menerima yang namanya kebenaran. Nah, saya mengatakan, ya kan, di mana ada kebenaran, di situ akan ada apa? Damai sejahtera. Nah, saya mau beritahu saudaraku yang kasih Yesus ya, kalau kita percaya bahwa kita ini dibenarkan karena iman, maka kita akan mengalami apa? Ketenangan, ada damai sejahtera di hati, sekalipun kita sedang dihantam oleh badai dalam hidup kita. Saya ingin beritahu kepada saudara semua, kenapa banyak orang kalau jatuh, kalau gagal, kalau salah, ya kan, bukannya malah datang ke Tuhan, merendahkan diri, mengakui dan bertobat, tapi malah dia menjauh dari Tuhan. Lalu hidup dengan rasa bersalah, karena dia gak kenal siapa Tuhan. Nih, Mika 7 ayat 18, saya ingin beritahu siapa Tuhan kita, biar kita makin kenal sama Tuhan. Ya, Mika 7 ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka. Maksudnya enggak terus marah, enggak marah terus, tapi dia untuk seterusnya, melainkan apa saudara? Berkenan kepada kasih. Kalau dalam terjemahan lain, senang menunjukkan belas kasihan. Tuhan tuh senang menunjukkan belas kasihan. Jangan lari dari dia. Kalau saudara mau hidup, ya kan, melihat masa-masa sulit menjadi masa yang terbaik, saudara memiliki damai sejahtera. Saudara dan saya bisa dapatkan damai sejahtera kalau kita tahu, ya kan, bahwa kita sudah dibenarkan karena iman kita. Kita iman, kita berimannya kepada Tuhan yang suka menunjukkan belas kasihan, suka mengampuni kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi kita perlu berdoa. Doa saudara tiap hari. Saya tuh untuk pelihara damai sejahtera, saya tiap hari doanya apa? Saudara tahu kau gimana? Tuhan berikan belas kasihan-Mu padaku. Berikan belas kasihan-Mu. Ya kan? Biar terus Tuhan buka apa yang saya harus akui, apa yang harus saya perbaiki. Tuhan berikan saya kemampuan untuk terus bisa bertumbuh setiap hari. Ya kan? Kalau kita, supaya kita bisa ngerti. Kalau kita minta belas kasihan Tuhan, nanti Tuhan akan bukan bisa ngerti bahwa kita sudah diampuni. Tuhan sudah ampuni kita. Tuhan sudah benarkan kita. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Katakan amin. Jangan hidup dengan rasa bersalah. Ya. Kalau saudara mau hidup dalam damai sejahtera, jangan hidup dalam. Saudara tahu perbedaan Petrus dengan Yudas Iskariot? Sama-sama salah, sama-sama gagal, sama-sama jatuh, sama-sama berdosa, sama-sama menolak Tuhan, menyangkal Tuhan. Yudas Iskariot bukannya datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, malah dia lari. Saudara, menjauhkan diri. Dia ini kan rasa nyesel aja, rasa bersalah, langsung bunuh diri dia. Dia selesaikan dosanya dengan kekuatan dia sendiri. Tapi Petrus, dia datang ke Tuhan minta belas kasihan. Yang bisa selesaikan dosa kita hanya Tuhan Yesus. Bukan diri kita. Aduh, aku sudah banyak salah loh. Aku mau puasa. Mau doa apa? Mau doa puasa 40 hari 40 malam. Aku gak mau makan, gak mau minum. Bukannya ada damai sejahtera, malah kita kelenger. Kelenger, saudaraku. Jangan. Yang bisa menyelesaikan dosa itu siapa? Yesus. Bukan diri kita. Bukan perbuatan kita. Bukan kita baik-baikin orang. Jangan jauh dari Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang kita yang mau menyelesaikan dosa dan salah kita. Dengan cara berbohong nih. Ini membenarkan. Tidak bisa. Kebenaran kita tuh Yesus. Yesus yang benarkan kita. Katakan amin. Orang boleh setelah kita datang. Ada damai sejahtera. Orang mungkin kau gini nih. Itu urusan orang ngomong. Nanti dengan prosesnya waktu. Saudaraku. Orang akan melihat. Ketika ada damai sejahtera di hati kita. Orang akan melihat. Bahwa Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Yang kedua. Bagaimana caranya kita bisa miliki damai sejahtera. Yang pertama, terimalah. Ya kan? Bahwa kita telah diampuni. Yang kedua adalah apa?
sadarilah. Ya kan? Akuilah, sadarilah bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Coba Yesaya 26 ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi kita baca yuk. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Nah saudaraku. Jadi gini saudara. Saya tangkapnya gini ya. Fokus kita. Ya fokus. Apa yang menjadi fokus perhatian saudara. Itu akan menentukan damai sejahtera kita. Maksud saya begini saudaraku. Ya kan. Itulah kenapa kok penting sekali. Bahwa respon pertama atau tanggapan pertama. Ya. Pada waktu kita menghadapi krisis dalam hidup kita. Apa tanggapan pertama? Datang ke Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau ada di sini bersama aku. Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku. Waktu saudara kena apa-apa, ada apa-apa. Coba saudara mulai, ya kan, fokuskan hati dan pikirannya. Kepada apa saudara? Kepada Tuhan. Ada Tuhan yang nyertai saya. Ada Tuhan di pihak saya. Kalau Tuhan ada di pihak saya, siapakah lawan saya? Saat itu ada damai sejahtera turun. Katakan amin. Nah, saudara tahu gak Mazmur 46. Ya, kita baca ayat 2 dan 11. Ya, ini ditulis. Itu pada waktu bangsa Israel itu dikepung oleh 180.000 pasukan tentara musuh saudaraku. Di mana pada saat itu bangsa Israel lagi gak siap. Lalu datang firman Tuhan. Saudaraku, kepada Bani Korah. Ya, bukan Daud, pada Bani Korah. Lalu Bani Korah tulis saudaraku. Ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Katakan amin. Saya percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan ketika mereka dalam tekanan yang begitu berat. Saudara diserang, ya kan, kepada bangsa Israel. Firman ini juga berbicara kepada saudara, kepada kita semua. Tuhan katakan apa? Diamlah. Ketahuilah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku yang pegang kendali atas hidupmu. Saudara yang kasih Kristus. Kalau kita mendengar perkataan firman ini. Bahwa Allah itu penolong kita dalam kesesakan. Ya kan? Sangat terbukti. Saya juga percaya saudaraku. Ya kan? Di situ yang membuat ada damai sejahtera. Jadi firman, di mana ada firman di pikiran, di hati, selalu di situ pasti ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ akan ada apa? Penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan sertai kita, di situ akan ada damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya, saat kita percaya ada Tuhan yang menyertai aku kok, pasti ada damai sejahtera. Makanya kalau ada jemaat atau siapapun yang minta tolong didoakan. Pak, saya mau operasi nih Pak. Mau operasi ini, itu dan lain sebagainya. Doa saya adalah apa saudaraku? Saya doakan supaya untuk membangun kesadaran dia. Ada Tuhan yang menyertai dia sampai ke ruang operasi. Kalau Tuhan menyertai dia dalam ruang operasi. Ya kan? Maka pasti ada kasih karunia yang akan menyertai dia. Katakan amin. Dia juga ada damai sejahtera. Nah damai sejahtera ini. Ya kan, yang membuat iblis tidak bisa menyentuh di ruang operasi itu. Karena di ruang operasi itu, saudara, itu kan banyak orang, banyak alat. Alatnya canggih, kalau orangnya salah aja. Saudara operasi, geser 1 mili baik. Sudah lain. Yang harusnya keluar nyedot air,
nyedot darah, malah nyemburin air. Itu kan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Yang kita dengar. Saya bilang, kenapa kok bisa terjadi ini? Pak, itu operatornya maksudnya paramedisnya, bukan dokternya. Seharusnya nyedot Pak darah di otak. Bukan kesedot, pencet sedot, malah nyembur ke otak. Jadi wur semua darahnya. Semua bisa terjadi. Tapi juga kalau anak itu bisa seizin. Tapi kalau bisanya kita minta sama Tuhan damai sejahtera. Bagaimana bilang bisa tumbuh? Pertama kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang selesaikan dosa kita bukan diri kita. Siapa namanya? Yesus. Bukan karena perbuatan doa puasa kita. Kalau kita udah nyumbang banyak-banyak. Bukan itu. Yang kedua adalah karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, kita punya otoritas atas iblis. Yang ngerti katakan amin. Iblis berusaha untuk bikin kita jadi celaka. Yang kedua ada kasih karunia Allah. Saya ingin kasih contoh saudaraku tentang Daud. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil. Makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. Karena ia memimpin segala gerakan mereka. Perhatikan saudara. Ya. Alkitab katakan apa? Daud selalu berhasil di segala perjalanan hidupnya. Apa penyebabnya? Karena Daud menyadari bahwa Tuhan menyertai dia. Ada damai sejahtera. Dampaknya apa saudara? Karena Tuhan menyertai dia. Ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini membuat siapa? Musuh. Di dalam hal ini musuh kita kan iblis bukan manusia. Tapi di sini diungkapkan sebagai manusia yang mau berbuat jahat buat Daud. Namanya siapa? Saul. Saul musuhnya Daud. Makin takut padanya. Dasar firman kan, semoga Allah damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah telapak kamu. Ketika saudara punya damai sejahtera, musuh-musuh saudara akan makin takut. Yang kedua, seluruh orang Israel dan Yehuda makin mengasihi Daud. Orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak memusuhi kita, malah mereka makin mengasihi kita. Itulah kunci damai sejahtera. Katakan amin. Ya kan? Kalau orang punya damai sejahtera gak mungkin gampang tersinggung. Gak gampang marah-marah. Ya, saya percaya kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Ada damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Maka damai sejahtera itu akan memberikan kita kuasa untuk apa? Menghancurkan iblis. Damai sejahtera Kristus itu akan apa? Menyebabkan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Wah, kasih karunia itu bicara keselamatan, kesembuhan, kelimpahan, semua yang baik. Katakan amin. Jadi yang pertama itu. Yang ketiga, sampai 3 aja saudara. Ini 3 ya. Taati prinsip-prinsip. Taati dan jalani prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka saudara akan ada damai sejahtera. Ya, coba kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 1 sampai 165 ya. Mazmur 119 ayat 165. 1, 2, 3. Besarlah ketentraman. Kalau dalam terjemahan lain, besarlah damai sejahtera pada orang-orang yang mencintai Tauratmu atau firmanmu. Tidak ada batu sandungan. Maksudnya apa? Tidak ada yang dapat mengalahkannya bagi mereka. Saudara, jadi Alkitab ini bukan sekedar buku bacaan sejarah. Ya, walaupun memang berisi sejarah juga. Tapi ini adalah tuntunan. Katakan amin. Tuntunan hidup. Kalau saudara punya mobil, pasti saudara dikasih yang namanya manual booknya. Ya, manual booknya tuh saudara. Diisi bensin, gimana ininya, harus isi bensinnya apa, olinya kapan, dan lain sebagainya itu ada cara-caranya. Kalau saudara mengabaikan manual book itu, maka saudara akan mengalami kerugian dan tanggung akibat. Nah, hidup kita juga saudara, ya kan, saya ingin beritahu, manual book
daripada hidup kita ini adalah Alkitab. Ya, kalau kita mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, maka kita akan hidupnya stres terus. Susah terus. Kalau ada orang Kristen apalagi pelayanan, ngomongnya kemana-mana susah, apalagi susah. Hati-hati, saudara hidup gak ada damai sejahtera. Gak ada power tuh, gak ada urapan. Bukan berarti kita gak boleh ngomong susah ke Tuhan. Orang tertentu yang memang untuk kita mau minta didoakan. Bukan kita obral kesusahan kita. Supaya orang nyumbang sama kita. Nyumbang air mata kah? Nyumbang uang kah? Jangan-jangan bukan sumbang air mata atau uang. Nyumbang ketawa dia. Hati-hati. Jangan bodoh kita jadinya. Saudara ngeri, katakan amin. Ini penting saudara. Jadi kalau kita mengabaikan prinsip, hidup kita stres. Kita kehilangan sukacita, kita gak miliki damai sejahtera. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita. Ya kan? Dia tuh udah ada polanya. Dia ada prinsip-prinsipnya. Yang dimana kita nih kalau ikutin dia prinsip-prinsipnya Tuhan. Saya yakin hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kita punya otoritas, punya kuasa atas iblis. Dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menyertai hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, makanya di dalam Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Ya, ini bacanya saudara, kita baca. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan. Dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, saya ingin beritahu kepada saudara gini. Jadi orang tuh stres. Orang tuh susah. Bukan karena masalah ini. Tapi karena dia mengabaikan hidupnya tidak berdasarkan prinsip. Mengabaikan prinsip firman. Saya ingin bagikan saudara ini sebagai penutup ya. Ini secara cepat aja nanti baru detailnya lah. Ya, saudara saya melihat ada banyak orang tuh hilang damai sejahtera, gak ada sukacita. Itu karena apa? Masalahnya karena apa? Duit. Berapa banyak orang hilang damai sejahtera karena duit. Gak punya duit, kebanyakan duit. Atau duitnya ada di dompet orang lain yang dimana dia gak bisa ambil. Atau duit orang ada di dia gak mau kasih lagi. Itu hilang damai sejahtera. Itu kan prinsip-prinsip yang kita tahu. Prinsip Tuhan bilang jangan kamu berhutang. Itu prinsip saudara. Tuhan gak mau kita jadi orang, tapi beri pinjaman. Beri pinjaman dengan pengertian saudara ya. Ya kan yang jelas, yang tidak akan merusak damai sejahtera kita. Jadi kalau saudara bisa hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya kan yang diatur oleh firman Tuhan soal keuangan, dalam hal keuangan, saya yakin saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Ya kan, uang tidak akan pernah bisa curi damai sejahtera kita. Ya. Apalagi saudara bisa curi damai sejahtera? Waktu. Kalau kita banyak gunakan waktu untuk Tuhan, ya kan, untuk melakukan kehendak Tuhan, damai sejahtera kita kan nggak akan pernah dicuri. Ya, saudara, katakan amin. Kita belajar, banyak ngisi, ya kan, untuk persiapan. Nah, saya ingin bagikan saudaraku prinsip ngelola keuangan. Ya, yang saya sudah terapkan sih dari sejak muda ya. Ya prinsipnya 10-10-80. 10-10-80. Jadi saya bertobat ya umur 17 tahun, ya, umur 17 tahun, saya baca buku karangan seorang hamba Tuhan namanya Larry Lee. Salah satu tulisannya ada bab membahas tentang prinsip keuangan 10-10-80. Lalu terus banyak hamba Tuhan juga bahas tentang hal ini. Saudaraku, ya saya coba lakukan. Umur 17 sekarang saya hampir umur 60 tahun. Saya melihat bagaimana saya bisa jadi berkat. Bukan cuman waktu, bukan cuman karena pengajaran firman. Saya bersyukur Tuhan masih libatkan saya untuk bisa jadi berkat dalam hal keuangan secara pribadi. Ya kan, bukan cuma gereja jadi berkat, uang gereja, tapi saya secara pribadi bisa jadi berkat. Kenapa? Saya lakukan prinsip ini. 10-10-80. Apa maksudnya? 10% dari total penghasilan yang saya punya, saya serahkan sebagai milik Tuhan. Saya kembalikan kepada Tuhan. Sebagai persembahan
sepuluhan. Kenapa saya harus bawa perpuluhan? Kenapa saya harus bawa perpuluhan, saudara? Kenapa kita harus bawa perpuluhan? Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kita kan mau dong hati kita ada di Tuhan, di rumah Tuhan. Karena Tuhan bilang, ya kan, kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku adalah gereja. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi dengan pengertian begini, kalau saya ada di gereja, hati saya ada di gereja, ada di rumah Tuhan, maka Allah maut, kuasa gelap, tidak akan bisa berkuasa atas hidup saya. Yang ngerti katakan amin. Saya mau hati saya ada di gereja. Caranya gimana? Saya bawa persembahan-persepuluhan. Yang kedua, saudara, kenapa saya harus bawa persembahan-persepuluhan? Karena saya percaya kok, tidak semua orang dipilih, dipanggil untuk apa, saudaraku? Untuk bawa perpuluhan. Jadi saudara yang gak usah debat sama saya. Karena perpuluhan itu khusus hanya untuk orang percaya. Ya kan? Ya kan? Yang menjadi pilihan Tuhan. Yang dipilih Tuhan untuk suruh mendekat kepada Tuhan. Karena salah satu cara mendekat kepada Tuhan, selain berdoa, selain memuji, menyembah, yaitu dengan membawa persembahan perpuluhan, persembahan korban. Katakan amin. Makanya Mazmur 65 ayat 5 katakan apa, saudara? Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ya, kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ini Mazmur ditulis perjanjian lama. Kalau orang dipilih untuk mendekat diam di pelataran, artinya apa? Orang itu dipanggil Tuhan untuk beribadah. Saudaraku, setiap orang yang beribadah, dia pasti harus bawa apa? Korban. Bawa korban binatang, korban sembelihan, korban bakaran. Itu uang. Saudara yang ngerti katakan amin, saudara. Jadi kita harus sisihkan ini. Supaya apa? Tuhan memberkati yang 90% ini. Kita perlu berkat Tuhan. Itu 10% saya sisihkan. Ya, oleh anugerah Tuhan lah saya mau ngomong ya, saudara. Seringkali tidak 10% saya beri. Saya beri lebih. 15, 20. Enggak sesuai, pokoknya di atas. Karena saya udah terlalu banyak Tuhan beri pada saya. Ya kan? Saya gak pernah mau hitung-hitungan hukum Taurat atau 10%. Beri. Yang kedua, 10% yang kedua. Ini saya mau kasih tahu. Saudara sisihkan. Selain sisihkan untuk persembahan-persepuluhan, sisihkan untuk nabung. Ditabung, katakan amin. Ditabung. Ya. 10% yang kedua adalah komitmen untuk tabung. Kalau saudara punya tabungan, saudara kalau di masa krisis, saudara bisa pakai uang itu. Bahkan uang itu saudara bisa pakai bukan hanya untuk diri saudara, tapi saudara bisa bantu banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Saya bukan cuma nerapin untuk diri saya nabung, tapi juga untuk gereja kita, pengelolaan gereja kita. Kita bisa di masa pandemi yang begitu krisis panjang itu, kita bisa jadi berkat, saudara. Kita memberkati gereja-gereja, kita berkati hamba-hamba Tuhan tiap bulannya. Mereka yang mengalami krisis. Itu karena apa? Bukan karena kelebihan. Kita nabung, kita sisihkan. Bukan kelebihan duit kita. Enggak, kita hemat. Ya kan? Seberapa kita bisa buat? Kita bisa membangun ini dan itu. Itu karena kita nabung. Tapi nggak ada artinya nabung kalau kita nggak bawa persembahan-persepuluhan. Persembahan ini memberkati apa yang kita tabung, memberkati apa yang kita pakai. Yang ngerti katakan amin. Ini prinsipnya, saudaraku. Ya, yang ketiga adalah 80%-nya. Ya kita hidup dari situ. Saya bisa hidup 80%, paksakan 90%. Gak cukup, Pak. Ya susah. Dari dulu susah. Dari dulu gak cukup. Tapi saya percaya, saudaraku, kalau kita mau berjalan dengan iman, ya kan, kita lakukan prinsip ini, saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Katakan amin, ya. Jadi saya tulis, saudaraku, ya,
ini prinsip, ini bekal. Jadi kita harus bekali diri kita secara rohani. Ya, bekali diri kita secara jasmani, secara keuangan. Saya tulisan rumus gini saudara. Bekal ditambah dengan kairos atau waktunya Tuhan. Kesempatan. Kesempatan untuk apa saudara? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dampaknya apa saudara? Makarios. Bekal plus kairos sama dengan makarios. Seperti anak yang cuman punya, dia bawa bekal. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Dia bawa bekal itu. Dari 5.000 orang. Saudaraku, cuma 1 orang yang bawa bekal. Dan orang itu yang dipakai Tuhan. Saudara mau gak dipakai Tuhan? Banyak orang yang dipakai Tuhan tujuannya untuk supaya terkenal. Supaya orang bisa, hebat ya kamu ya. Kita mau, pola kita adalah biar kita dipakai Tuhan. Seperti anak kecil ini. Namanya tidak tertulis. Namanya siapa? Ya kan? Tapi kita bisa punya dampak yang besar. Makanya Tuhan kenapa suruh kita jadi garam. Saudara, kalau garam, ya kan, di tengah-tengah panci masakan. Saudara, kelihatan garam, bongkol, nonjol gitu saudara. Pasti orang gak mau makan. Garam selalu larut, gak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Katakan amin, Tuhan mau kita jadi garam. Ya saudara, saya berdoa. Kalau hari ini saudara stres. Mungkin saudara stres. Stres aku deh. Sampai aku marah, semua orang dimarahin. Yang gak salah pun dimarahin. Kan lagi stres. Kau harus ngerti aku lagi stres nih. Jadi pelan-pelan, coba cek, tanya sama Tuhan. Apakah ada prinsip-prinsip firman yang saudara langgar? Ayo, akui di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan bersembunyi, jangan jauh dari Tuhan. Gak usah salahkan orang. Jangan salahkan diri sendiri. Akui saja kesalahan itu di hadapan Tuhan. Biar ada damai sejahtera. Katakan amin. Percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Dia lahir, disebut namanya apa? Immanuel. Katakan amin saudara. Katakan amin. Ya kan? Terus hidup dengan prinsip. Lakukan aja. Lakukan. Bukan untuk dilihat. Bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk dapat sesuatu. Enggak. Lakukan saja. Prinsip firman. Saudara akan dapat damai sejahtera itu. Saya sudah selesai. Saya berdoa saudara diberkati. Jadi damai sejahtera itu datang melalui apa? Ketaatan. Yuk kita bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita makan perjamuan kudus, saudara siapkan diri. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus kami ingat ada Tuhan. Kau mati di salib, kau serahkan nyawamu buat kami semua. Untuk menebus dosa kami Tuhan. Aku berdoa. Biar Allah sumber damai sejahtera. Menguduskan kami semuanya. Ya Tuhan. Damai sejahtera menguduskan kami. Damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Meyakinkan kami ada kuasa atas iblis. Ada kasih karunia yang menyertai kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudara, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini
Yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.